Di video kali ini aku mau ngebahas tentang foreplay, terus tentang juga bagian-bagian sensitif yang ada di tubuh wanita. So, simak terus videonya ya. Untuk Pak Sutri, lanjut aja nggak apa-apa. Buat kalian yang belum nikah, ambil sisi positifnya aja ya, jadikan sebagai edukasi. Oke, baik teman-teman. Ini banyak banget yang nanyain tentang foreplay ya. Sebenarnya apa-apa aja yang harus dilakukan ketika kita melakukan rutinitas foreplay ya. Sebenarnya yang perlu digarisbawahi bahwa foreplay itu punya tujuan teman-teman. Jadi jangan semena-mena kalian itu cuma tahu-tahu aja foreplay. Kalau buat becek itu jangan ya. Tujuan utamanya dari foreplay adalah lubrikasi. Jadi tujuannya memang bener-bener bikin cewek itu becek. Supaya apa? Supaya bisa penetrasi semaksimal mungkin. Jadi kayak nggak kayak buat cewek itu nggak sakit gitu ya. Terlebih pada saat pertama kali. Jadi penting banget buat foreplay karena nggak cuman waktu pertama kali melakukan aja, tapi ketika kita mau ngelakuin rutinitas ranjang itu kalau foreplaynya itu nggak bener teman-teman, itu nggak bakal enak ya. Jadi kayak nggak bakal menciptakan suasana-suasana yang enak, yang nyaman. Jadi nyamannya berhubungan suami istri itu berawal dari foreplay. Jadi kalau foreplaynya nggak enak, pasti nggak bakal nyaman. Mungkin salah satunya itu nggak bisa klimaks. Jadi teman-teman, hal yang harus diperhatikan ketika foreplay itu adalah kita harus mengetahui titik-titik G-spot ataupun yang bisa merangsang wanita gitu ya. Karena di sini kenapa aku bilang wanita? Karena di sini kan yang berperan penting di dalam ranjang itu kan si suami ya. Jadi kalau wanita tuh kayak mati segan hidup tak mampu, gimana ya? Pokoknya kalau wanita tuh kayak nerima aja gitu lah. Kalau misalnya dia yang agresif disuruh mau gitu ya, tapi kan kalau yang enggak, suaminya yang agresif juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi kayak udah nerima gitu aja lah. Di sini hal yang harus diperhatikan adalah kalian harus tahu titik G-spotnya ya. Nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki wanita itu adalah titik G-spot ya. Ada beberapa wanita yang mungkin menyukai ketika disentuh leher, itu mayoritas. Terus ada juga yang mungkin di bagian perut nih ya, kalau misalnya kalian foreplay itu kayak peluk-pelukan tuh kayak di bagian perut ketika kalian mau krep gitu, ketika kalian mau meluk gitu kan, itu ada sensasi-sensasi yang bikin merinding ser gitu. Terus ada juga yang beberapa wanita yang suka ketika kayak di apa sih namanya, kayak di belai-belai lembut gini loh, kayak di gitu lah pokoknya, di belai-belai lembut ada juga. Terus ada juga yang mungkin suka kalau ada permainan jari di vaginanya gitu, apa ya istilahnya, colmek lah ya. Nah kayak gitu. Ada juga yang mungkin suka yang dijilat. Nah itu beda banget. Terus ada juga yang mungkin sukanya yang di bagian dada gitu kan, yang mungkin dimainin ataupun disedot ataupun dijilat, itu banyak banget. Terus ya sangat mudah lubrikasi ketika ada kecupan-kecupan yang mesra. Gimana sih? Apa ya istilahnya itu? Pokoknya kecupan-kecupan yang kadang itu bisa bikin merah gitu loh teman-teman. Mengandung sensasi-sensasi yang luar biasa gitu. Itu hal yang cepet banget bikin cewek jadi becek banjir lah kan. Nah, itu yang perlu kalian tahu. Jadi nih, tipsnya untuk foreplay itu nggak usah buru-buru, nggak usah kayak udah mau kayak dikejar utang gitu loh, kayak dikejar kewajiban tuh jangan. Jadi sebisa mungkin foreplay itu yang relax. Karena teman-teman, karena becek itu belum tentu dia itu udah siap buat penetrasi gitu. Jadi ada kadang ya sebagian wanita itu kalau misalnya dia udah becek tapi dimasukin masih susah. Ada itu karena dia otot-otot vaginanya itu tuh kayak belum siap gitu. Jadi kayak belum gimana ya, kayak belum siap buat action ke situ gitu. Jadi harus lebih lama lagi gitu. Jadi kayak harus relax dulu. Soalnya misalnya tetap dipaksa masuk, nanti tuh bakal ada robekan-robekan kecil gitu. Walaupun misalnya kalian tuh udah nggak perawan, kalian tuh udah emak-emak ibaratnya, bahkan udah melahirkan gitu, itu pasti akan terjadi.
Jadi jangan semata-mata karena pengen cepat selesai ataupun keburu karena anak nangis segala macam. Atur sedemikian rupa, cari waktu, situasi, kondisi yang memang benar-benar rileks, santai gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ketika permainan ranjang itu durasinya itu sebentar, tapi foreplaynya yang lama. Karena kan foreplay itu kan mengantarkan kita menuju ke inti gitu. Jadi ketika foreplaynya itu udah lama, kan foreplay itu kan nggak harus kayak buka baju semua gitu ya, nggak harus nggak harus yang vulgar banget gitu ya. Jadi ketika misalnya nih kalian yang barusan punya anak kecil kan susah ya ngatur waktunya. Nah misalnya kalian dari misalnya si istri nenenin gitu ya, kalian tuh udah cumbu-cumbuan, misalnya peluk-pelukan apa belai-belayan, itu kan udah terjadi foreplay. Jadi ketika nanti si anak tuh tidur, itu kalian udah benar-benar becek dan siap gitu. Jadi sambil kayak ada sensasi-sensasi baru gitu loh teman-teman. Nah, jadi kalau nih kan banyak ya yang tanya, kalau misalnya sebenarnya wanita itu suka durasi yang lama atau yang sebentar sih? Ini jawabannya relatif teman-teman. Ada yang suka lama, ada yang suka sebentar. Karena ada beberapa wanita yang misalnya kalau kelamaan tuh kayak bosen, terus juga kayak nggak tahu buat ngebawa situasinya itu kayak gimana. Terus ada juga yang misalnya bingung mau ngapain, terus kayak mungkin dia udah mencapai orgasme berkali-kali, itu ada juga. Jadi sebenarnya di sini yang diperlukan wanita itu adalah lamanya foreplay. Jadi kalau foreplaynya itu udah lama, udah maksimal lah ya, nanti tuh pasti ketika udah penetrasi dan menuju ke inti itu nanti bakal orgasme pasti. Jadi orgasme itu berawal dari foreplay yang benar. Kalau foreplaynya itu nggak benar, pasti akan susah karena dia bingung mau ngapain gitu. Maksudnya kayak bingung arah alur kayak mana ya, aku ngomong susah banget. Pokoknya kayak wanita tuh kayak bingung, malu, dan nggak tahu harus ngapain gitu. Kalau boleh aku kasih saran, itu kalau untuk foreplay itu sebenarnya paling enak banget ketika semua permainan dijadiin satu. Gimana ya? Ketika kalian misalnya foreplaynya itu kayak cuman satu persatu gitu loh, misalnya cium dulu, terus pelukan dulu, terus belai dulu gitu ya, satu-satu gitu. Coba kalian gabungin jadi satu dulu. Jadi sambil peluk, sambil belai, sambil cium, sambil mainin jari gitu. Itu karena bisa bikin kayak otak wanita tuh jadi kayak kebagi-bagi, dan itu kayak langsung ngumpulin rasa-rasa nikmat yang luar biasa. Jadi bisa langsung meningkatkan gairah-gairah yang terpendam, dan ya pokoknya bisa langsung becek lah ya. Jadi bisa kalian coba. Oke, mungkin segini dulu tips foreplay dari aku. Lain kali bisa aku sambung lagi.